طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع شفيع أحيا حبيبي يوم حشر واجتماع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah Ibunda Nyai Haja Jauharo Said. Yang kami hormati Bapak Dr. Ashraf Rojab Ibrahim, pimpinan pengasuhan pelajar dan mahasiswa asing Al-Azhar, Direktur Pendidikan Aswaja Center. Yang kami hormati Ibunda Nyai Halimatus Sa'diyah, pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Amin, Perinduan Sumeneb, Madura. Dan yang kami banggakan Ustadz Ustadzah dan seluruh santriwan santriwati baik dari Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi maupun santri putri dari Al-Amin Perinduan Sumeneb Madura. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat bersilaturahim, bertatap muka, bermuajahah, menambah teman, menambah kerabat dalam rangka silaturahmi dan kunjungan di Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kita selalu berdoa semoga kita semua salah satu umat yang terpilih yang akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara pada pagi hari ini marilah kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan betul ya kan ustaz. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Ananda Salsa, santri putri Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا وهو الذي جعل لكم الليل
والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah sekaligus komisaris dari PT An-Namiro Travelindo Group. Kepada Ibunda Nyai Haja Jauharo Said kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim al-ayah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, khususnya Bapak Dr. Asraf Rojab Ibrahim, pimpinan pengasuhan pelajar dan mahasiswa asing Al-Azhar, Direktur Pendidikan Aswaja Center, beserta para ustadz yang lain sebagai rombongan beliau, juga Al-Mukarramah Ibu Nyai Halimah. Beliau adalah pendiri pengasuh dari pondok pesantren yang berada di Sumeneb, Madura, beserta juga para keluarganya. Yang juga saya hormati para ustadz ustadzah Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah yang berada di Wonodadi, Kutorjo, Kabupaten Mojokerto. Anak-anakku, para santri, santriwan, baik dari lingkungan YPPTI Al-Hidayah maupun dari para tamu yang berada dari Sumeneb, Madura, semua yang hadir ini semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan rasa yang sangat bangga, dengan rasa yang gembira sekali, pada hari ini Allah telah memberikan nikmat dan rahmatnya berupa kesehatan lahir dan batin, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga kami semua dapat bermuajahah, dapat bertemu muka, dapat bersilaturahim dalam suatu acara hikmat, kunjungan pendidikan dan silaturahim antar santri Madura dan Mojokerto. Juga kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Asraf Rojab Ibrahim yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu kami, para ustadz, para ibu nyai dan anak-anakku yang sangat saya cintai, saya pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah menyampaikan jazakumullah khairan katsira, menyampaikan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Kelonggaran sampean-sampean ini yang dipakai untuk bersilaturahim bersama di pondok pesantren kami ini. Semoga Allah memberikan seluruh kerahmatannya, kenikmatannya, keberkahannya
dan juga semoga Allah memberikan YPPTI Al-Hidayah makin maju, makin jaya dan makin sejahtera, semua santri-santrinya soleh solehah dan bermanfaat dunia akhirat. Juga para santri yang dari Sumeneb Madura, saya berdoa semoga kalian-kalian ini adalah menjadi calon-calon penerus bangsa, penerus para ulama yang selamat dunia akhirat dan bermanfaat juga dunia akhirat. Para ustadz, para ibu nyai dan anak-anakku yang saya cintai, kami sebagai pimpinan YPPTI Al-Hidayah mohon maaf yang sebesar-besarnya sebagai manusia biasa telah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Saya sudah berusaha untuk hormat kepada tamu-tamu Allah, namun sebagai manusia biasa, tidak kurang dari kesalahan, tidak kurang dari kekasaran dan kurang kesopanan cara menerima tamu semuanya. Oleh karena itu, atas nama pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga atas nama pribadi, apabila ada kekasaran juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya adalah sosialisasi dari tim mahasiswa Mesir sekaligus sambutan dari Dr. Asraf Rojab Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi uluhiyyati. Usolli wa usallimu ala khairi khalqihi hamilis syar'i wal millati ila khaliqatih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a millatah wa nahaja ala tariqatihi manhajas solihin alladzina radiyallahu anhum rabbul alamin. Allahumma hsyurna ma'ahum ya akramal akramin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren atau Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah, Ibu Hajah Nyai Jauharah beserta asatiz wal asatidzah Pondok Pesantren Al-Hidayah. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Putri beserta asatiz wal asatidzah dan para santri santriyah Pondok Pesantren Al-Hidayah dan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan yang kami cintai. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang telah menyambut kami dengan hangat dan menerima kedatangan kami di Pondok Pesantren ini. Kami haturkan terima kasih, jazakumullah khair katsir. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk Pondok Pesantren Al-Hidayah dan kita semua, dan silaturahmi ini tidak hanya sampai di sini, mudah-mudahan terus berlanjut sampai akhir nanti, insya Allah.
Alhamdulillah bersama kami di sini sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu bersama saya saat ini Dr. Ashraf Rojab Ibrahim. Beliau asli dari Mesir, besar di Al-Azhar Kairo Mesir. Saat ini beliau di Al-Azhar sebagai pengasuhan pelajar orang khusus, orang-orang atau santri pelajar asing. Beliau sebagai pengasuhan di markas atau pusat pengembangan bahasa dan agama Islam di Al-Azhar. Kemudian saat ini beliau sedang di Indonesia dan sebagai Direktur Pendidikan Afwaja Center. Maksud kedatangan dan kunjungan silaturahmi beliau ke sini tentunya pertama untuk silaturahmi, kemudian untuk mengenal dan bersinergi khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam, mempererat hubungan antara lembaga Afwaja Center Al-Azhar dengan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Insya Allah saat ini kami, lembaga pondok pesantren kami Afwaja Center berfokus di bidang bahasa Arab dan sekolah di Timur Tengah, khususnya di Al-Azhar Kairo Mesir. Dari jenjang SMP, SMA, kemudian hingga kuliah di universitas. Ada yang ingin cita-citanya dari adik-adik semua yang ingin belajar di Al-Azhar? Ada yang pernah mendengar Al-Azhar Kairo? Di mana? Masya Allah. Siapa salah satu nabi yang ada di Mesir? Nabi Musa alaihissalam. Selain Nabi Musa, Nabi Harun dan lain-lainnya. Kemudian ada yang tahu Imam Asy-Syafi'i? Ada? Beliau merupakan salah satu imam mazhab. Dulu kami dan teman-teman di kampung, saya asli dari Garut, Jawa Barat. Nama jalan di daerah saya itu dan nama gang kampungnya itu Jalan Haji Imam Asy-Syafi'i. Sehingga kami menyangka Imam Asy-Syafi'i itu berasal dari Garut. Itu berlangsung sampai dengan SMP. Karena tidak pernah ada yang memberitahu siapa itu Imam Asy-Syafi'i. Namun saat itu qadarullah, Allah menganugerahkan salah satu alumni Al-Azhar datang ke kampung kami dan memperkenalkan siapa itu Imam Asy-Syafi'i. Dan ternyata beliau saat ini makam beliau ada di Mesir, Kairo. Alhamdulillah dimulai dari sana kami beriktikad mudah-mudahan bisa berziarah ke makam Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama lainnya di Al-Azhar. Alhamdulillah Allah kabulkan, tidak hanya untuk berziarah di sana, namun Allah kabulkan untuk belajar juga di Al-Azhar. Mudah-mudahan teman-teman atau adik-adik semua yang ada di sini yang bercita-cita untuk belajar di Al-Azhar, insya Allah di hadapan guru-guru kita, di hadapan asatidzah kita, insya Allah dimudahkan dan dikabulkan.
Oke, langsung saja kita akan menyimak al-kalimah min fadilati Ustaz Dr. Ashraf Rogab Ibrahim, wa alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أسرة معهد الهداية لتكنولوجيا المعلومات وحفظ القرآن الكريم. كل الشكر والتقدير لسيادتكم على حسن الضيافة وكرم الاستقبال. وأيضا أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المدرسين والسادة العاملين بهذا الصرح الكريم المبارك، جزاكم الله خيرا كثيرا. وأيضا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لإخواني الطلبة والطالبات على الحضور المنظم لهذا الحفل الكريم، جزاكم الله خيرا على حسن حضوركم وتشريفكم إن شاء الله. كما أتقدم بشكرا خاصا إلى أمنا الغالية لتحملها مشقة الحضور إلى هذه الحفلة رغم الظروف الصحية التي تمر بها. أدام الله عليها نعمة الصحة والعافية، اللهم آمين يا رب العالمين. عذرا مني أنا أتكلم إليكم باللغة العربية، ولكن أستاذ يوجا سيقوم بالترجمة إليكم حتى تفهمون ما أقول إن شاء الله. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah yang telah menyambut kedatangan kami dengan begitu hangat, beserta kepada para asatidz dan asatidzah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, beserta para santriyah pondok pesantren. Kemudian beliau sangat begitu senang dengan keadaan yang ada di sini. Kemudian beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Halimah As-Sa'diyah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, as-sihah wal afiyah. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، والذي أوصانا بالقرآن فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الأخوة الطلبة والطالبات، السادة الحضور الكريم، أذكركم جميعا بعظمة الأزهر الشريف لتضعوها نصب أعينكم فيزداد حماسكم في رغبتكم في الالتحاق بجامعته ومعاهده لتتعلمون العلوم العربية والشرعية في رحاب الأزهر الشريف. فالجامع الأزهر تعلم في أروقته الملوك والسلاطين والأمراء، فلا تجد موظفا دينيا ولا موظفا في وزارة الشؤون الدينية ولا واعظا ولا مفتيا إلا كان له نصيبا من التعلم في الأزهر الشريف. Alhamdulillah, Al-Azhar merupakan salah satu lembaga
Islam tertua dan merupakan salah satu lembaga Islam yang saat ini masih eksis dan menjadi salah satu pusat peradaban beserta pusat keilmuan agama Islam. Al-Azhar sendiri melahirkan begitu banyak ulama-ulama beserta para mubaligh sampai ke penjuru dunia. الأزهر الشريف بجامعته العريقة ليس له مثيلا في العالم الإسلامي، فتضم جامعته العديد من الكليات الشرعية والعربية والعلمية، فيوجد الكثير والكثير من الكليات التي يقصدها جميع أبناء العالم الإسلامي. فهناك الكليات الشرعية مثل كلية أصول الدين وكلية اللغة العربية وكلية الشريعة الإسلامية وكلية الشريعة والقانون، وأيضا هناك الكليات العلمية مثل كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية الهندسة، وجميع الكليات العربية والشرعية موجودة داخل جامعة الأزهر الشريف لتحمل جميع التخصصات التي يقصدها الكثير والكثير من الطلاب الوافدين من كل دول العالم. ويزداد الطلاب الوافدين وخاصة من دولة أندونيسيا في الأزهر الشريف، حيث يبلغ عدد الطلاب الأندونيسيين في جامعة الأزهر ما يقرب من 20,000 طالب وطالبة في جامعات الأزهر المختلفة. Alhamdulillah, hingga saat ini Al-Azhar tidak hanya membuka fakultas-fakultas atau sekolah-sekolah keagamaan dan bahasa Arab saja. Saat ini sudah dibuka fakultas-fakultas ilmiah, fakultas-fakultas umum yang lainnya seperti kedokteran, kemudian ada arsitektur, teknik sipil, yang mana universitas ini sebagai atau dalam rangka mencetak cendekian muslim, kader-kader umat Islam. Kemudian saat ini di orang Indonesia sendiri di Al-Azhar sudah mencapai kurang lebih 20.000 orang yang sudah menimba ilmu di Al-Azhar. مؤسسة الأزهر الشريف مؤسسة عالمية تحمل عدة قطاعات لمواجهة التطرف وتصحيح علوم الدين الإسلامي الحديث. فهناك هيئة لكبار العلماء تعكف على حل القضايا الشرعية التي تقابل الدولة الإسلامية وتقابل الإسلام والمسلمين. وهناك قطاعا كبيرا للمعاهد الأزهرية يشرف على معاهد الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية ليربي النشأة على الفضيلة وحفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه. وأيضا هناك رعاية خاصة للطلاب الوافدين في الأزهر الشريف، فهناك مركزا لتطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الأزهر الشريف يقوم على تطوير المناهج لكي تتناسب مع احتياجات الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف. وهناك معهدا للبعوث الإسلامية ومعهدا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها يستقبل الآلاف والآلاف من الطلاب والطالبات الراغبين في الدراسة في الأزهر الشريف. Untuk mempermudah para pelajar asing Al-Azhar, Al-Azhar mempunyai lembaga baru yaitu Pusat Pengembangan Bahasa dan Agama Islam, atau di sana Markas
at-tatwir litulab wafidin, khusus untuk orang-orang asing, sehingga bagi pelajar di luar Mesir khususnya Indonesia, di sana ada tempat khusus atau administrasi khusus untuk orang-orang asing atau pelajar asing khususnya Indonesia. Saat ini beliau juga sebagai pengasuh di sana. Di dalamnya terdapat kursus-kursus atau daurah-daurah ilmu Al-Quran, kemudian bahasa Arab. Bagi yang belum belajar bahasa Arab, di sana juga disediakan kelas khusus untuk mempermudah nantinya saat belajar ke jenjang yang lebih tinggi. من أجل هذه المميزات أتينا إليكم وإلى معهدكم المبارك لكي نساعد ونيسر لكم كافة الإجراءات الخاصة بالالتحاق بالأزهر الشريف عن طريق مركز أفواجا سنتر المتواجد في دولة إندونيسيا، يخدم كافة الطلاب الراغبين في الدراسة في الأزهر الشريف، فيقوم بتسهيل الإجراءات الخاصة بالالتحاق بالأزهر الشريف من رعاية تامة للطالب من بداية تقدمه بملفه للالتحاق بالأزهر حتى يكون خريجا معتمدا عليه ينقل إلى دولته العلوم العربية والعلوم الشرعية. فهناك مركزا لتعليم الطلاب الوافدين تابعا لمركز أفواجا سنتر متواجد في جمهورية مصر العربية، يستقبل الطلاب ويهيئ لهم الجو العلمي المناسب عن طريق أساتذة متخصصين من الأزهر الشريف، فيأتي بأساتذة متخصصين ليعلمون الطلاب ويشرفون عليهم داخل أماكن السكن الخاصة بهم، كما يوفر سكنا متميزا للطلاب والطالبات من الراغبين في الدراسة في الأزهر الشريف، نظرا لأن البيئة التي يذهبون إليها بيئة جديدة، ويدربهم على كيفية الذهاب إلى المعهد وكيفية الإياب منه، وينهي لهم كافة الإجراءات الخاصة بالالتحاق. Beliau datang ke sini insya Allah untuk membantu dari adik-adik semua santriyah Pondok Pesantren Al-Hidayah dan Al-Amin Perenduan yang ingin melanjutkan belajar atau sekolah di Al-Azhar Asy-Syarif dari jenjang SMP sampai dengan kuliah. Afwaja Center sendiri bekerja sama dengan Markas Tatwir atau Pusat Perkembangan Bahasa Al-Azhar. Kami ada pondok pesantren di Mesir. Pondok pesantren di Mesir saat ini santrinya kurang lebih ada 400 orang, yang di asrama ada 80-an, yang mana di dalamnya terdapat atau dibina langsung oleh dosen-dosen dari Al-Azhar Asy-Syarif. Insya Allah bagi adik-adik semua yang ingin melanjutkan atau belajar di Al-Azhar Syarif, mau itu jurusan agama atau bahasa Arab ataupun ilmu umum lainnya, insya Allah nanti beliau akan membantu menjelaskan terkait persyaratan administrasi dan yang lainnya. في نهاية كلمتي أوصيكم بحرصكم على تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، لأنها من الواجب عند الالتحاق بجامعة الأزهر أن يكون الطالب أو الطالبة متمكن
في اللغة العربية، فهناك 6 مستويات لتعليم اللغة العربية. إن شاء الله سنعطي إلى إدارة هذا المعهد نسخة من سلسلة التحفة الأزهرية المعتمدة داخل الأزهر الشريف، لكي تقومون بدراستها والإطلاع عليها حتى تستطيعون الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف. أسأل الله لكم كل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكركم على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا. Syukran. Beliau menyampaikan pesan terakhir di pertemuan kali ini agar teman-teman semua, adik-adik semua untuk belajar bahasa Arab, karena salah satu syarat utama untuk belajar di Al-Azhar itu bahasa Arab. Insya Allah jika sudah menguasai bahasa Arab, insya Allah memudahkan antum semua untuk belajar ilmu, khususnya ilmu agama yang lainnya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian kepada kami semua. Sebelum kami tutup, ada informasi bahwasannya untuk belajar keagamaan di Al-Azhar Asy-Syarif itu biaya pendidikannya itu bersubsidi dari Al-Azhar, alias gratis dari Al-Azharnya itu sendiri. Jika kuliah, saya berangkat ke Mesir saat itu hanya mengeluarkan biaya pribadi untuk tiket dan biaya sewa rumah. Untuk belajar di Al-Azharnya sendiri itu per tahun, ini untuk yang kuliah, per tahun kurang lebih 500.000 untuk 1 tahun. Itu untuk belajar di Al-Azharnya. Itu untuk 1 tahun untuk biaya pendaftaran ulang. Kemudian membayar biaya izin tinggal atau residen, mudahnya seperti visa izin tinggal di negara Mesir. Itu kurang lebih 1 tahunnya 800 sampai 1 juta, sehingga dalam 1 tahun untuk biaya pendidikan itu 1.500.000 rupiah. Lalu apa saja yang dikeluarkan? Mungkin kan tadi biaya pendidikannya. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan itu semuanya biaya pribadi, karena di Mesir itu mungkin asatidzah di sini sudah ada yang pernah ke Mesir, berbentuk rumah atau flat. Nah, jadi kita itu menyewa 1 rumah bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya, yang Indonesia ataupun orang Malaysia, Thailand, itu bebas memilih. Kurang lebih untuk biaya per bulannya tergantung pengeluaran pribadi, cuman di kisaran 1 juta sampai 2 juta rupiah. Itu untuk biaya keperluan pribadi, sudah termasuk sewa rumah, kemudian transportasi ke kuliah, kemudian untuk biaya keperluan lainnya. Pada kesimpulannya untuk kuliah ini kurang lebih insya Allah 1 juta sampai 2 juta itu sudah cukup per bulannya. Bahkan saya kemarin ke Mesir, habis per bulan itu 750.000 per bulannya, di luar tiket pesawat dan visa. Mungkin yang membedakan mahal di biaya awal saat berangkat saja, itu kurang lebih mungkin di 20 juta.
Itu jika memilih untuk di asrama, untuk di rumah sendiri bersama teman-teman atau kakak kelas yang lainnya. Sedangkan untuk di asrama sendiri itu berbayar, yaitu Rp2.500.000, sudah termasuk di dalamnya daurah bersama Syekh, kemudian untuk sewa rumah, kemudian makan 3 kali beserta fasilitas-fasilitas yang ada di asrama. Kemudian info menariknya, Al-Azhar itu setiap tahun membuka beasiswa untuk para pelajar dari jenjang SMP sampai dengan kuliah, khusus untuk orang-orang asing. Semisal sudah 1 tahun ajaran di Mesir atau sudah 2 semester di Mesir, saat pembukaan beasiswa dari Al-Azhar itu kita sudah bisa mendaftar. Ada kawan saya, salah satunya Ustadz Pembayun, beliau ke Mesir tahun 2018 dengan biaya pribadi kurang lebih 20 juta. Namun tahun keduanya beliau mengajukan beasiswa ke Al-Azhar, karena Al-Azhar sendiri setiap tahun membuka beasiswa. Beliau mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar, saat itu nilai beliau Jayyid Jiddan atau sangat baik, sampai dengan Mumtaz. Itu insya Allah sudah dapat dari Al-Azhar. Biaya adapun beasiswanya berupa uang jajan kurang lebih 1,5 juta, 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Kemudian kemarin beliau juga pulang dari Mesir, itu dibiayai dari Al-Azhar. Insya Allah Al-Azhar sangat membuka kesempatan begitu banyak. Kalau tidak dapat beasiswa di Indonesia, insya Allah mudah-mudahan jika belajar sungguh-sungguh di sana dapat beasiswa saat di Mesir. Mungkin kurang lebih itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami haturkan terima kasih banyak kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah dan asatidzah, kemudian kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan. Mudah-mudahan silaturahmi kita tidak hanya sampai di sini, dan mudah-mudahan jika saat ini kita bertemu di Aula Al-Hidayah, insya Allah beberapa tahun kemudian atau bisa jadi tahun ini, mungkin tahun ini kita bersilaturahmi di Masjid Al-Azhar, insya Allah. Kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum berakhir ya Ustadz ya. Kita buka sesi pertanyaan. Jika santriwan santriwati ada yang menginginkan belajar atau menuntut ilmu di Al-Azhar Kairo Mesir, kami persilakan untuk bertanya, atau mungkin ada unek-unek saya tidak punya uang itu gimana bisa sampai sana atau gimana. Oke, monggo kami persilakan santriwan santriwati baik dari sekolah pertama, menengah pertama maupun madrasah aliyah, ataupun santriwati dari Al-Amin Putri Perinduan Madura. Kami persilakan angkat tangan yang ingin bertanya. Pakai bahasa Indonesia pertanyaannya, bukan pakai bahasa Inggris ya. Jangan takut pakai bahasa Indonesia, nanti dia akan dibahasakan oleh penerjemah beliau. Belum ada yang angkat tangan? الأخوة الطلاب لا أسمع لكم لا أسمع لكم حسا خالص. Biar tidak tegang.
يعني من المفروض أن أجد الطلاب أكثر حماسة من الفتيات، ولكن أنا أجد في الفتيات أكثر حماسة من الطلاب. Baik, jika ada yang bertanya terkait untuk masuk atau belajar di Al-Azhar, jika tidak ada, Syekh yang akan bertanya. سنقوم بسؤالكم أحد الأسئلة إن شاء الله. جاهزين؟ نعم، السؤال يقول: كم عدد سور القرآن الكريم، وما هي السورة التي لم تبدأ بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ من الطلاب يعرف إجابة هذا السؤال؟ السؤال مرة أخرى: كم عدد سور القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يحتوي على كم سورة من القرآن؟ وأيضا ما هي السورة التي لم تبدأ بالبسملة؟ تفضلي. تفضلي. ثلاثين جزءا وليس 30 سورة. هناك فرق بين عدد السور وعدد الأجزاء. الذي أجبت عليه الآن هو عدد أجزاء القرآن الكريم، وهي 30 جزءا. ليس 113. Ada yang mau menjawab lagi? واحد كمان. Ayo anak-anak, ada yang bisa menjawab pertanyaan? Pertanyaannya, ada berapakah? هي اقتربت من الإجابة، ولكن هي يعني بقي واحدة. عدد سور القرآن الكريم 114 سورة، ليس 113. ولكن هي أجابت السؤال الآخر، وهي السورة التي لم تبدأ بالبسملة. ما هي؟ ما شاء الله، خلاص تستحق الهدية إن شاء الله. تفضلي. Siapa? Nggih, monggo. Terima kasih. Sambil lalu kita lihat tayangan yang ada di depan. Kami persilahkan. Lama saya ngerenung apa maksudnya. Rupanya orang pintar itu banyak, orang benar yang sedikit. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuat orang itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan mudah-mudahan kita bisa menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan, sebagai yang pesan Kiai Hasan Abdullah Sahal. Ayah bunda bang kakak, semoga anak-anak kita berangkat ini pergi dengan niat yang ikhlas, pulang membawa ilmu yang bermanfaat, karena apa yang diniatkan itu yang didapat. Dan pada orang tua, semoga Allah izinkan kita bisa memberikan rezeki yang halal, karena rezeki yang halal itu membuat ilmunya bermanfaat. Karena anak itu belajar ilmu kan, al ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil asi. Maka tadi saya berkali-kali minta sama Allah juga, berdoa semoga kita para orang tua diizinkan Allah untuk memberikan rezeki yang halal. Maka ini pesan Ustadz, orang tuanya ngasih rezeki yang halal, anaknya niatnya pengen dapat ilmu yang bermanfaat, afu aja. Barakallahu fikum. Dan buat ayah bunda abang kakak yang pengen memberangkatkan anaknya ke Mesir, jangan lupa lewat afu aja. Afu aja center. Mantap.
Kepanjangan dari afwaja itu apa Ustadz? Afwaja sendiri kami ambil itu namanya dari surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah afwaja. Yang bermana berbondong-bondong. Insya Allah ini salah satu bentuk kelas bahasa di Mesir. Kalau yang sebelumnya itu video pemberangkatan putri dari Ustadz Luqmanul Hakim, dai kondang dari Kalimantan. Ini suasana sebelum berangkat sekolah bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jual Akam Putra, panggil aja Jual. Saya berasal dari Bandar Lampung. Usia saya 12 tahun. Ini karena lagi musim dingin, jadi memakai jaket. Ya, alhamdulillah sih senang, kayak enak, kayak bisa mengenai banyak ilmu seperti mufradat, nahwu, sorof, dan juga bisa banyak teman kayak dari Sudan, UK, Bangladesh. اسمي محمد إبراهيم القاسمي. من أين أنتم؟ أنا من بلاد الهند. إن شاء الله. ماذا تحصل في معهد دراسة خاصة؟ يعني أنا أحصل في دراسة خاصة اللغة العربية خاصة، لأن أتيت هنا لتعليم اللغة العربية الفصحى فقط لا اللغوية. وما رأيك عن دراسة خاصة بتعليمها؟ دراسة خاصة يعني طلاب كثير، يعني أخلاقهم جيد. نعم، ومعلمون كثير وأخلاقهم جيد، يعني وعاملوا معنا بأخلاق حسنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga, saya asal dari Medan. Saya adalah salah satu santri Afwaja Center Mesir. Dan sekarang saya sedang belajar di salah satu pendidikan di Mesir, yaitu di Rosta Khoso atau yang biasa dipanggil LDK. Dan alhamdulillah sini kita dikelilingi oleh para masyayikh yang alimnya Masya Allah. Dan alhamdulillah kita di sini juga dapat berteman dari seluruh negara itu. Kita dapat teman baru dari berbagai negara, dan juga alhamdulillah banyak ilmu yang telah kami dapatkan dari para masyayikh yang berada di sini. Di sekolah formal jenjang SMP SMA khususnya, untuk belajar itu tidak dibatasi usia. Minimal yang barusan itu ada Ananda Ijlal dari Lampung, umurnya 12 tahun. Bergabung di kelas itu karena dicampur dengan umur-umur dari 12 sampai 30 tahun. Ada, jadi di sana dibagi dua kelas, ada kelas Sigor dari 12 sampai 30, kemudian dari 30 sampai 60 tahun. Kemudian untuk kuliah sendiri itu tidak dibatasi usia.
dulu teman satu kelas saya asal dari Mongolia, umurnya 48 tahun. Saat itu saya umurnya masih 19 tahun. Tapi kita belajar bersama di bangku Al-Azhar. Saat ini bahkan mungkin senior saya, kakak kelas saya, teman saya ini yang orang Mongol lanjut sampai S2, S3 di Al-Azhar. Jadi tidak dibatasi oleh umur. Kemudian untuk sekolahnya pun terpisah, tidak disatukan putra dan putri. Begitupun asramanya. Yang barusan yang kita lihat itu sekolah di Putra. Sekolah putrinya kurang lebih 30 menit dari asrama. Kurang lebih kami memohon maaf jika ada kata ataupun sikap yang kurang baik. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mendatangkan maslahat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, sedikit bercerita. Tadi anak-anak belum ada yang bertanya ya. Itu tadi pertanyaan dari Syekh yang sudah dijawab sama salah satu ustadzah dari Al-Amin Perinduan. Sedikit bercerita Ustadz, tahun 2019 saya beserta keluarga berziarah ke Mesir, ke Sayyidah Nafisa dan beserta ulama-ulama besar yang berada di Mesir. Karena beberapa waktu sebelumnya adik saya yang ketiga yang sekarang direktur utama PT Anamira Travelindo itu adalah alumni dari Al-Azhar Kairo ya, Mas Bagus Awaludin Irfansyah, dan sering juga mengajak teman-teman alumni, dan bertepatan wakil Bupati Kabupaten Mojokerto juga ketua alumni Al-Azhar yakni Gus Bara ya. Mas Bagus ini dulu saya berangkatkan waktu itu kelas 2 SMA dan belum menyelesaikan studinya di SMA, baru kelas 2 saya uruskan visa untuk ke Mesir. Di sana sudah ada teman-teman saya, teman-teman TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran yang dulu berada di sini juga, yang siap menerima dan menguruskan visa pelajarnya. Selama di sana beliau dipulangkan 2 kali karena ada perang Husni Mubarak waktu itu ya, konflik ya, jadi dipulangkan 2 kali dan diberangkatkan dengan gratis waktu itu ya, karena sudah reda berangkat, terus ada perang lagi, pulang lagi kalau tidak salah seperti itu, dan diberangkatkan melalui Kemenak RI ya. Selama belajar ternyata Mas Bagus ini karena notabennya dari umum ya, belum bisa berbahasa dengan baik, akhirnya beliau belum bisa diterima di universitas ya, beliau masuk di ma'hadnya atau pondok pesantrennya, dan sampai saat ini belum menyelesaikan S1-nya karena 6 tahun menurut saya sudah waktu yang lama. Dan kami segera membutuhkan pendamping untuk almarhum Aba Irfan. Jadi dipulangkan dan kuliah kembali S1 di Indonesia. Tapi 6 tahun menjadi pelajaran yang cukup besar untuk Mas Bagus dan bisa membesarkan PT Anamira Travelindo sampai saat ini beserta timnya. Jadi semua dari Mesir. Jadi ada Ustadz Haki, Ustadz Hakim, dan Ustadz Heri atau kami panggil biasanya Bang Heri. Beliau yang memiliki apa itu tukar uang dari Indonesia ke Mesir ya. Selama saya berada di Mesir, saya tinggal di rumah Jawa Tengah, mahasiswa Jawa Tengah
selama kurang lebih 1 minggu di sana untuk berkeliling. Nah, itu sekedar cerita saja. Jadi tidak asing bagi kami Mesir karena 6 tahun menemani adik kami ya, mendampingi adik kami selama berada di Mesir. Itu saja. Untuk selanjutnya penyerahan cindera mata dari Afwaja, dari pimpinan Afwaja untuk Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah. Karena Bu Nyai sedang ada tamu di bawah dan Ustadz Ulil masih mengisi manasik di kecamatan lain, jadi satu-satunya saya sendiri berarti ya yang berdiri di depan. Dipersiapkan dulu. Mohon maaf tidak berniat untuk memonopoli acara pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan atas nama Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi. Kami sampaikan jazakumullahu ahsanal jaza. Selanjutnya untuk sambutan yang ketiga akan disampaikan wakil dari Pondok Pesantren Putri Al-Amin Perinduan. Untuk Bu Nyai Halimatus Sa'diyah atau wakilnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, Asy-Syaikh Dr. Ashraf dari Mesir, Syekhul Amin Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani minal khirijin minal azhariyin, Ibnul Akh wa bintul Akh fil Azhar al-an. Jadi kami Pondok Pesantren Al-Amin hampir semua pengasuhnya dari Al-Azhar, tapi kebetulan yang putri satu itu belum ada yang dari Al-Azhar. Dari putra hampir semuanya alumni Gontor, alumni Al-Azhar. Alhamdulillah generasi mudanya sudah mulai banyak yang ke Al-Azhar. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Nyai Hajjah Doktor belum ini. Oh, Dokter Anda
Nyai Jauharoh Said, MPDI. Alhamdulillah kami sangat berbahagia pada kesempatan siang hari ini. Sebenarnya bagi kami awalnya tidak ada angin yang berhembus untuk ke tempat ini, tetapi dalam seminggu ini alhamdulillah takdir Allah menggiring kami untuk melakukan rihlah tanazzuhiyah di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Tentu hal ini karena banyak kesamaan-kesamaan di dalamnya. Kesamaan yang pertama, pendiri pondok ini adalah Kiai Haji Ahmad Irfan dan Nyai Hajah Jauharoh. Pendiri Pondok Pesantren Al-Amin adalah Kiai Jauhari. Sama-sama dari akar kata yang sama, Jauhari, Jauharoh. Sama-sama mutiara, sama-sama intan berlian, bertemu di tempat ini. Yang kedua, selain memiliki kesamaan dari pendiri asal usul, juga memiliki kesamaan bahwa Pondok Pesantren Putri 1 Al-Amin yang sekarang diasuh oleh Nyai Hajah Halimatus Sa'diyah itu sudah lama ditinggal oleh Ki Haji Muhammad Asy'ari Kafi. Beliau seorang diri yang melanjutkan estafeta perjuangan pondok pesantren. Sama juga halnya dengan Nyai Hajah Jauharoh. Mereka adalah perempuan-perempuan pejuang yang mandiri, yang betul-betul hebat memperjuangkan agama Allah, bagaimana melahirkan generasi-generasi terbaik. Kami mengingat seolah-olah mereka berdua ini adalah Siti Hajar yang ada pada abad ini, di mana Siti Hajar ini adalah orang yang bisa membesarkan anaknya tanpa bantuan orang lain. Kenapa saya ibaratkan Siti Hajar? Karena keduanya juga berkiprah dalam passion yang sama, berkiprah dalam kesukaan yang sama, yaitu seperti halnya Siti Hajar ketika mencarikan air untuk Nabi Ismail kesana kemari, sehingga kemudian disimbolkan dengan peristiwa sa'i. Nyai Hajah Jauharoh yang tadi cerita bahwa beliau sudah haji sebanyak tahun ini 25 kali. Luar biasa. Kalau umroh sudah ratusan. Demikian juga Nyai Hajah Halimatus Sa'diyah. Beliau setiap tahunnya 4 kali untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi sebenarnya ini bukanlah kebetulan, tetapi ini adalah takdir dari Allah mempertemukan orang-orang yang memiliki kesamaan-kesamaan, orang-orang yang memiliki ikatan batiniyah, orang-orang yang memiliki kekuatan yang sama untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kami sekali lagi sangat bersyukur bisa hadir ke tempat ini, walaupun kemudian kami tidak membawa apa-apa. Semoga tidak mengurangi rasa hormat kami datang ke Pondok Pesantren Al-Hidayah yang insya Allah penuh barokah ini. Mungkin tidak banyak yang kami sampaikan, bahwa kami kesini hanya ingin mendapatkan barokah. Jadi kami sadar bahwa
barokah itu tidak didapat kecuali dengan berkhidmah, dengan bersilaturahim. Kalau ilmu bisa didapat dengan belajar, al ilmu bitta'allumi, tapi al barokah bil khidmati. Jadi barokah itu dengan khidmah, barokah itu dengan pengabdian, barokah itu dengan doa. Di mana kami datang dari tanah Madura, dari tanah Karapan Sapi, dari pulau garam yang asin, datang ke pulau Mojokerto. Ini pulau kota apa ya? Oh, kota onde-onde. Itu dalam rangka ngumri barokah, dalam rangka mendapatkan barokah dari Nyai Hajjah Jauharoh. Dan juga mobil khusus Ad-Doktor Ashraf minal Kairo. Jadi kami mohon doa dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, juga doa dari Syekh kepada santri-santri kami agar mereka bisa melanjutkan perjuangannya dalam menuntut ilmu, agar kemudian hidupnya penuh barokah, hidupnya diberikan kemudahan, hidupnya diberikan keberkahan dan jodoh yang apa? Yang soleh. Dan semoga anak-anak ini semuanya solehah. Mungkin itu saja. Jadi sekali lagi, satu tujuan kami ke tempat ini dalam rangka mohon doa atas keberkahan, atas kebarokahan dari anak-anak kami yang insya Allah akan purna santri di Pondok Pesantren Putri Satu Al-Amin dan Dewi Suda pada tanggal 19 Mei 2024 yang akan datang. Hadana wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ribuan terima kasih. Begitu pula kami dari Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi juga ingin mendapatkan barokah dari Pondok Pesantren atau pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Amin yang memiliki ribuan santri ya. Jadi saling mencari barokah, nggih, doa bidoa. Berkenaan dengan kegiatan ijazahan kitab atau mujahadah Asmaul Husna pada siang hari ini tadi barusan kami dikonfirmasi oleh Ustadz Ahmad Udil Absor selaku pengasuh Pondok Pesantren. Beliau ternyata mendapatkan tugas tambahan dari Kemenak Kabupaten Mojokerto untuk mengisi 1 jam lagi, mengisi manasik 1 jam lagi di kecamatan yang berbeda. Jadi untuk ijazahan Asmaul Husna hiburan dari santri putri Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi, yakni ada tari saman, okay? Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz dan Ustadzah Bunyai dan Syekh Ashraf. Tari saman ini akan ditampilkan oleh santri putri dari Yayasan Teknologi Informasi Al-Hidayah. Kami persilakan.
Iya, terima kasih untuk santri-santri putri dari Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi. Acara selanjutnya adalah ijazahan Asmaul Husna sebagai sangu ya, atau sangu apa, atau namanya apa ya kalau bilang bahasa Indonesia sangu itu ya, untuk santri bekal terakhir untuk santri yang akan lulus di tahun ini, santri putri Al-Amin ya. Ini adalah bentuk amaliyah kami setiap hari, salah satunya adalah ijazahan atau membaca Asmaul Husna, dan dalam satu hari kami bisa membaca Asmaul Husna ini sampai dengan 10 kali di beberapa waktu, karena menjadi wirid wajib ya bagi kita. Untuk ijazahan kitab Asmaul Husna ini akan dipimpin oleh Ustadz Asadul Umam. Kami persilakan, namun sebelumnya monggo bisa disetting dulu. Ustadz Muhammad dibantu untuk menyeting tempat. Ustadz Umam bisa mengambil tempat, dan Ustadz monggo bisa dibuka halaman 1, bukan halaman awal tapi halaman 1. Tertera di situ terdapat tulisan bacaan lengkap mujahadah. Monggo yang sudah menerima buku langsung kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil thawab hadhil fatihah ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim wa tabi'ihim ila yaumiddin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وأهل التصوف، وإلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها، والعلماء والشهداء والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ولمن له حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ومشايخي وأهلي وأولادي وذريتي والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Perlu diketahui, bacaan yang kita baca sebelumnya ini adalah tawassul untuk memulai mujahadah Asmaul Husna. Selanjutnya kita baca bersama doa keselamatan. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa' wa huwas samii'ul 'aliim. Setelah doa keselamatan kita baca, kita lanjut dengan membaca dengan nazam Asmaul Husna, karena di sini sudah jelas mujahadah ini adalah mujahadah Asmaul Husna. Jadi monggo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi bada'na walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz. Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mudhillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim. Ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafil ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi. Mitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'
يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره. Nah, ini sebenarnya membacanya adalah 7 kali. Kalau di buku di sini disarankan 7 kali karena kita waktunya mepet, jadi cukup sekali saja. Dan ketika prakteknya baru 7 kali. Nah, next kita baca doa Asmaul Husnanya. Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa li walidina wa dzurriyyatina kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا. Ini disebutkan dengan rinci. Jadi misal jenengan semuanya ingin mobil, jangan hanya bilang ingin mobil, didetailkan juga. Misalnya ya Allah, kalau ingin mobil Alphard warna putih yang paling terbaru, nah itu didetailkan. Jadi nanti biar Allah ketika ngasih itu tidak melenceng dari yang kita inginkan. Maksudnya kita bilangnya ingin mobil, ya sudah diturutin sama Allah, dikasih Kijang Innova. Terus artinya ini nggak terima istilahnya. Nah, jadi kalau doa di sini waqti hajatina, ya Allah, berdoa sesuai dengan hajatnya dan didetailkan doanya. Jadi jangan hanya umumnya, didetailkan juga. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut. Wahfalna wa iyyahum min syarril jinni wal insi wasyayatin wa min syarri kulli syai'in wa min syarri kulli dabbatin wa min al-amrad wal bala'i wat ta'un wa min al-fitan wa min ad-dayn wa min afatid dunya wal akhirah. Allahumma ansurna wa iyyahum 'alal qawmil kafirin. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين ونجنا وإياهم من القوم الضالين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة يا رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang barusan adalah doa Asmaul Husna yang versi panjangnya. Setelah doa Asmaul Husna versi panjang ada lagi namanya Hizbul Asma atau Hizib Asma. Nah, di situ ada pengertiannya di halaman 26. Hizib merupakan kumpulan doa. Jadi kalau Hizib Asma adalah Asmaul Husna yang ditambah dengan doa-doa yang terdiri. Monggo bisa dibaca poin pertama sampai 5. Untuk karena itu mari kita baca bersama-sama Hizib Asma-nya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المميت الحسيب الجليل الكبير الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المصير المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المعتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي دائما الكافي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke, jadi yang kita baca dari awal sampai detik ini merupakan wirid Asmaul Husna-nya. Nah, di sini bukunya ini adalah judulnya adalah Mujahadah Al-Asmaul Husna Asmaul Nabiha. Asmaul Nabinya ini ada di halaman 36. Coba jangan semua membuka halaman 36, kita baca bersama Asmaul Nabi atau nama-nama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inna nabtadi ma'a bismillah walhamdulillah wa syukru lillah wa salatuhu wa salamuhu li habibillah wa rasulillah wa li alihi wa ashabihi wa lil anbiya'i wal mursalin wa li syuhada'i wa tabi'in wa lil ulama'i was salihin wa lil muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat wa lisairil malaikati madamatil ardu was samawat. Sebelumnya, jadi yang kita baca barusan adalah pembukaan Asmaul Nabinya. Jadi kita mulai masuk ke Asmaul Nabi atau nazam Asmaul Nabinya adalah ketika Sholli ya Rabbi, itu ya. Coba kita baca bersama. 1, 2, 3. Sholli ya Rabbi ala Muhammad wa ala Ahmad wa ala Hamid wa ala Mahmud wa ala Ahid wa ala Wahid wa ala Mahin. Sholli ya Rabbi li hashirin wa aqibin wa li Taha wa li Yasin wa Tahirin wa Mutahirin wa Tayyibin. Sholli ya Rabbi ala Sayyidin wa Rasulin wa Nabiyyin Rasulir Rahmati wa Qayyimin wa Jami'in wa Mubtafina. Kita buka halaman akhir, gambaran umumnya ya seperti itu, Asmaul Nabinya, nadanya, temponya ya seperti itu. Kita lanjut di halaman 42. Wasallim wa barik alaihi wa li alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'al huda mudhul anabi ghairi intihai wa nabiyyuna raja'una syafa'a
ta'atuhu fi hayatina wa mamatina fi kuburina hatta nunzal jannati li anfusina wa ahlina wa auladina zurriyatina masyayikhina talamidina wa ikhwanina ajma'ina wa lisanuna fi kalimatin li syukrillahi ala ni'am wa li hadihi natawakkalan wa niyatuna lillahi rabbil alamin. Nah, jadi seperti itu untuk Asmaul Nabinya. Karena ini tadi titelnya adalah ijazahan kitab Mujahadah Asmaul Husna dan Nadham Asmaul Nabi. Jadi untuk ijazahnya ada di lembar pertama. Lembar pertama pojok kedua dari Mujahadah. Monggo bisa dibuka. Di situ ada tertulis al-ijazah. Jadi nanti saya membaca dulu dari asyhadu an la ilaha illallah sampai wa asma'in nabi dengan bahasa Indonesianya. Setelah saya membaca al-asmaul husna dan mujahadahnya dan asmaul nabi, jenengan semuanya menjawab qabiltu ijazataka. Seperti itu, nggih. Jadi tidak ada jeda 0,1 detik pun ketika saya membaca dan asmaul nabi, jenengan semua langsung membaca qabiltu ijazataka. Setelah itu kita doa bareng di bawahnya. Seperti itu. Kita coba dulu gladi bersih dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa imtithali awamirihi. Ajaztukum bi qira'ati asma'il husna wa mujahadiha wa asma'in nabi. Dengan mengharap ridha Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan ini saya mengijazahkan kepada saudara-saudara semua untuk membaca al-asma'ul husna dan mujahadahnya dan asma'un nabi. Qabiltu ijazataka. Seperti itu, nggih. Monggo ini kita real ijazah. Yang barusan adalah gladi kotornya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biridha'illahi ta'ala wa imtithali awamirihi. Ajaztukum bi qira'atil asma'il husna wa mujahadatiha wa asma'in nabi. Dengan mengharap ridha Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya, dengan ini saya mengijazahkan kepada saudara-saudara semua untuk membaca al-asma'ul husna dan mujahadahnya dan asma'un nabi. Qabiltu ijazataka. Monggo kita berdoa bersama. Allahumma ja'alna min ahli dzikr wa min ahli fikr wa min ahli Qur'an wa min ahli jannah wa min as-sabiqin bil khairat. Amin. Jadi sampun resmi ya untuk mendapatkan ijazah dari Mujahadah al-asma'ul husna dan Nadham asma'ul nabi. Demikian juga saya waktu itu juga diijazahkan dengan beliau Al-Ustadz Haji Ahmad Ulil Absar SPDMSI, yang dimana beliau adalah guru saya ketika di Pondok Pesantren Samaki. Kemarin saya diijazahkan, bukan kemarin, 3 tahun yang lalu, tanggal 21 Januari 2021. Jadi diijazahkan, dan ketentuannya orang yang sudah diijazahkan itu boleh mengijazahkan ke orang yang belum diijazahkan. Ya seperti itu. Jadi saya maksudnya sah mengijazahkannya juga. Ya seperti itu. Mungkin demi kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Asrul Iman.